Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 17. Sementara itu Kitolu Cemeng sudah tidak tahan lagi menguasai amarahnya yang sepertinya telah mengisi penuh rongga dadanya. "Ketut Wuye, ternyata ini semua perbuatanmu," berkata setengah berteriak melepas kemarahannya keluar dari persembunyiannya. Bukan main kagetnya keempat hantu leak jadi-jadian itu. Namun melihat hanya Kitolu Celeng seorang diri yang muncul dari persembunyiannya, keempat orang itu sepertinya telah menguasai dirinya kembali. "Sangat kebetulan sekali, Kitolu datang menyerahkan nyawa," berkata lelaki yang paling muda yang sudah dikenal oleh Kitolu Cemeng bernama Ketut Wuye. "Aku bersyukur tidak jadi punya anak mantu lelaki sepertimu," berkata Kitolu Cemeng penuh kebencian. "Anak gadis Kitolu Cemeng mencintaiku," berkata Ketut Wuye dengan senyum mengejek. "Kamu telah mengguna-gunainya," berkata Kitolu Cemeng masih dengan penuh kebencian sambil tangannya telah melayang menyambar wajah pemuda itu. Tapi ternyata pemuda itu bukan orang yang mudah dirobohkan hanya dalam satu gerakan, terlihat pemuda itu telah bergeser surut bersamaan dengan itu balas menyerang Kitolu Cemeng. "Ternyata calon mertuaku sudah bosan hidup, ingin menyusul anak gadisnya," berkata Ketut Wuye sambil melepaskan tendangannya. Terjadilah pertempuran yang seru antara Kitolu Cemeng dengan Ketut Wuye. Saling hantam dan saling tendang. Kadang Kitolu Cemeng terlempar menghantam batang pohon menyan yang banyak tumbuh di sekitar perkelahian mereka, namun dalam serangan yang lain, Ketut Wuye yang jatuh menggelinding di tanah. Sebuah perkelahian yang seimbang bila saja ketiga kawan Ketut Wuye tidak ikut campur membantu. Dan sepertinya tidak sabaran. "Kita habisi orang tua ini," berkata seorang lelaki yang nampaknya pemimpin kelompok ini memberi tanda kedua orang kawannya untuk mengeroyok Kitolu Cemeng. Maka kasihan sekali melihat Kitolu Cemeng harus menghadapi 4 orang sekaligus, beberapa pukulan telah berhasil menerobos beberapa bagian tubuhnya. Namun Kitolu Cemeng tidak sedikit pun jera dan mundur, bahkan semakin pukulan datang bertubi-tubi menghantam tubuhnya, semangatnya semakin bertambah. Tekadnya telah bulat berkelahi sampai habis tenaga di badan. "Hari ini aku bertemu 4 ekor cecurut yang cuma berani mengeroyok orang tua," berkata Ki Dangka yang muncul keluar dari persembunyiannya merasa kasihan bahwa Kitolu Cemeng tidak dapat berbuat banyak menghadapi keempat pengeroyoknya. Keempat orang pengeroyok Kitolu Cemeng sangat kaget melihat ada orang yang tiba-tiba datang mengatakan mereka sebagai 4 orang cecurut. Perkelahian untuk sementara jadi terhenti. Namun melihat yang datang hanya seorang tua renta yang lebih tua dari Kitolu Cemeng telah mengembalikan kekagetan mereka. "Ternyata kita kedatangan macan ompong yang bosan hidup," berkata salah seorang pimpinan mereka. Belum habis orang itu berbicara, entah dengan cara apa yang jelas gerakan Empu Dangka tidak dapat diikuti oleh mata wadak. Sebuah tamparan yang keras menghantam wajah orang itu yang langsung tersungkur ke belakang dengan 2 giginya langsung tanggal. Dari bibirnya terlihat keluar sedikit darah segar. Ketiga kawannya merasa pemimpinnya salah langkah dan apa yang menimpanya hanya sebuah kebetulan. Maka ketiganya tanpa aba-aba telah langsung menyerang Empu Dangka dan meninggalkan Kitolu Cemeng seorang diri yang merasa ada kesempatan untuk sedikit beristirahat mengatur nafas. Ternyata ketiga lelaki itu terlambat menyadari tengah berhadapan dengan siapa, sebagaimana pemimpinnya, kali ini mereka juga tanpa mengetahui bagaimana Empu Dangka memulainya, tiba-tiba saja merasakan sebuah tamparan yang keras menghantam wajah mereka yang langsung tersungkur ke belakang, masing-masing merasakan nyeri pada bagian dalam mulut mereka. Dan begitu mereka membuka mulut, 2 buah gigi depan mereka telah tanggal copot dari akarnya bersama sedikit darah dari gusi yang robek terluka. "Apakah kalian masih punya tenaga?" berkata Empu Dangka sambil tersenyum. "Apakah kalian masih ingin bermain dengan macan ompong?" berkata kembali Empu Dangka. Keempat orang itu nampaknya langsung mengerti telah berhadapan dengan orang tua yang bukan orang sembarangan, karena dengan sekali gebrak tanpa diketahui dengan cara apa mereka sudah tersungkur dengan masing-masing telah tanggal gigi depan mereka. "Ampuni kami Tuan," berkata pemimpin mereka mewakili kawan-kawannya dengan wajah penuh takut tidak berani menatap langsung Empu Dangka. "Aku serahkan kepada Kitolu Cemeng, apakah dirinya mau memaafkan kalian?" berkata Empu Dangka yang ternyata sudah mengenal Kitolu Cemeng. "Aku hanya ingin mereka mengembalikan mayat putriku," berkata Kitolu Cemeng sambil menatap tajam keempat lelaki itu,
terutama pemuda yang bernama Ketut Wuye. Kalian dengar sendiri, cepat kalian bawa kembali mayat yang telah kalian curi, berkata Empu Dangka setengah membentak kepada keempat lelaki itu yang tidak berani mengangkat wajahnya. Kami akan segera mengembalikannya, berkata pemimpin mereka dengan penuh rasa takut. Sementara itu terlihat Mahesa Amping telah keluar dari persembunyiannya, sambil menuntun kuda mendekati Empu Dangka. Kehadiran Mahesa Amping awalnya sangat mengagetkan Kitolu Cemeng, tapi melihat sikap Empu Dangka yang tidak menunjukkan hal apapun, Kitolu Cemeng telah menyimpulkan bahwa Mahesa Amping adalah kawan Empu Dangka. Singkat cerita, terlihatlah iring-iringan sebuah keranda yang dipikul 4 orang lelaki diikuti di belakangnya Empu Dangka, Mahesa Amping dan Kitolu Cemeng menuju perkampungan suku Trunyam. Malam sudah wayah sepi uang ketika iring-iringan itu telah sampai di tengah kampung suku Trunyam. Kitolu Trunyam membangunkan beberapa warganya. Maka dalam waktu singkat seluruh warga suku Trunyam telah terbangun dan bergerumbul mengerumuni keempat lelaki bersama kerandanya. Ternyata keranda yang kita temui bukan hantu sungguhan, berkata salah seorang lelaki yang 2 pekan lalu basah kuyup pakaian bawahnya melihat hantu keranda. Sebagaimana yang diminta oleh Kitolu Cemeng, keempat orang lelaki hantu jadi-jadian itu yang diiringi hampir semua lelaki dewasa suku Trunyam pada malam itu juga telah mengambil kembali mayat yang mereka curi di sebuah tempat dan membawanya kembali ke tempatnya semula di tanah pemakaman suku Trunyam. Setelah mengembalikan mayat anak gadis Kitolu Cemeng, keempat orang lelaki itu telah diamankan di sebuah tempat dan dijaga dengan ketat agar tidak dapat melarikan diri. Besok pagi baru kita tanyakan, siapakah dalang di belakang mereka, berkata Empu Dangka kepada Kitolu Cemeng. Terima kasih, entah apa yang terjadi atasku bila saja Empu Dangka tidak datang membantu, berkata Kitolu Cemeng menjura kepada Empu Dangka penuh rasa terima kasih. Sang Hyang Widi telah melangkahkan kakiku ke hutan Trunyam, berkata Empu Dangka dengan sedikit senyumnya. Sementara itu hari sudah sampai di penghujung malam, langit di atas perkampungan Trunyam sudah berwarna kelabu kemerahan sebagai tanda sang pagi akan datang menjelang. Terlihat Empu Dangka, Mahesa Amping dan Kitolu Cemeng tengah duduk di atas rumput basah di depan rumah Kitolu Cemeng karena rumah mereka tidak punya teras pendapa. Mereka masih berbincang-bincang seputar kejadian tentang keranda jadi-jadian itu. Seorang lelaki terlihat membawa minuman hangat kepada mereka. Tanpa disadari langit di atas mereka sudah menjadi terang, sinar matahari pagi sudah datang menembus sela-sela dahan dan dedaunan yang rindang. Terlihat beberapa wanita membawa bumbung bambu di atas kepalanya menuju ke sebuah gedung. Mungkin mereka akan mandi dan pulangnya membawa air di dalam bumbung bambu untuk persediaan air di rumahnya. Kami bukan petani yang baik, berkata Kitolu Cemeng ketika seorang lelaki membawakan mereka rebusan jagung yang masih hangat. Terlihat mereka menikmati rebusan jagung yang masih hangat itu. Air putih yang sangat segar, terasa ada sedikit rasa manis, berkata Mahesa Amping setelah meneguk sedikit air dari bejana bambu. Air itu kami sadap dari bambu tua, air itulah yang kami minum setiap pagi, berkata Kitolu Cemeng sambil tersenyum kepada Mahesa Amping. Sementara itu hari sudah terang tanah, sebagaimana yang telah mereka sepakati semula untuk menanyakan kepada keempat orang lelaki yang telah mereka amankan di sebuah tempat yang dijaga dengan sangat ketat. Kitolu Cemeng memerintahkan beberapa lelaki suku Trunyam untuk membawa satu persatu secara bergantian dari keempat orang yang telah menggelisahkan kehidupan suku Trunyam. Dengan cara seperti itu akhirnya mereka dapat mengorek keterangan bahwa mereka sesungguhnya hanya seorang suruhan. Dalang di belakang mereka ternyata seorang senapati kuturan bernama Made Sangaran, seorang pejabat kepercayaan Raja Adidewa Lamcana penguasa Puri Besaki. Kita belum dapat mendakwa apa yang diperbuat oleh senapati kuturan Made Sangaran itu sebagai perintah langsung penguasa Puri Besaki, berkata Empu Dangka berpendapat. Apa yang dapat aku lakukan terhadap keempat orang suruhan itu? Bertanya Kitolu Cemeng kepada Empu Dangka meminta pendapatnya. Melepaskannya, berkata Empu Dangka. Melepaskannya, bertanya Kitolu Cemeng meminta penjelasan dari Empu Dangka. Dengan melepasnya, tidak ada alasan dari penguasa Puri Besaki berbuat kekerasan terhadap suku Trunyam ini, berkata Empu Dangka. Sekaligus sebagai bukti bahwa orang-orang suku Trunyam sebagai manusia yang beradab, bukan suku liar sebagaimana tanggapan mereka, berkata kembali Empu Dangka menjelaskan pertimbangannya mengapa harus melepaskan keempat tawanan mereka itu.
Sebuah pertimbangan yang baik, kami akan melepaskan mereka hari ini juga, berkata Kitolu Cemeng menyetujui usulan Empu Dangka. Akhirnya pada hari itu juga mereka telah melepas keempat tawanan mereka. Sementara itu Mahesa Amping dan Empu Dangka masih di perkampungan suku Trunyam. Di hari kedua mereka baru meninggalkan perkampungan suku Trunyam. Mahesa Amping menitipkan kudanya kepada Kitolu Cemeng. Kami akan singgah kembali, berkata Empu Dangka kepada Kitolu Cemeng yang mengantar mereka sampai di muka jalan setapak di depan rumahnya. Bila kalian tidak datang singgah, kuda itu menjadi milikku, berkata Kitolu Trunyam bercanda. Pada hari itu suasana pagi telah terang tanah, matahari pagi sudah bergeser naik menerangi perkampungan suku Trunyam. Mahesa Amping dan Empu Dangka sudah meninggalkan perkampungan suku Trunyam. Terlihat mereka tengah menyusuri hutan Trunyam ke arah selatan. Kita melambung ke timur melewati pinggang Gunung Batur, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Ku percayakan langkah kakiku kepada sang pemandu, berkata Mahesa Amping sambil terus mengikuti langkah kaki Empu Dangka. Di sebuah tanah tebing yang tinggi mereka berhenti sebentar, di bawah mereka terhampar luas Danau Batur yang indah dikelilingi gerumbul pepohonan yang rimbun menghijau. Sebuah pesona lukisan alam yang indah, membawa jiwa hanyut dalam ketentraman siapapun yang memandangnya. Sekarang aku baru mengerti, kenapa Empu Dangka tidak pernah kembali lagi ke Jawa Dwipa. Bali Dwipa seperti serpihan sorga yang jatuh di bumi, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka yang menanggapinya dengan senyum penuh arti. Bila ada yang bertanya di mana kampung halamanku, maka dengan bangga kukatakan Bali Dwipa sebagai kampung halamanku kedua, berkata Empu Dangka sambil memandang jauh ke arah Danau Batur yang begitu mempesona. Matahari telah turun ke arah barat ketika mereka menuruni lembah Gunung Batur. Terlihat mereka telah memasuki sebuah hutan lembah yang kerap. Setelah melewati dua gundukan bukit itu, kita sudah ada di kaki Gunung Agung, berkata Empu Dangka memberikan gambaran perjalanan mereka. Demikianlah akhirnya mereka telah sampai di kaki Gunung Agung ketika hari sudah jatuh di ujung senja. Terlihat mereka tengah memasuki sebuah padukuhan kecil di kaki Gunung Agung itu. Kelihatannya kalian datang dari tempat yang jauh, berkata penjaga Banjar kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Benar, kami dari tepian Buleleng bermaksud berziarah di Pura Besakih, berkata Empu Dangka. Besok kami juga akan ke Pura Besakih, mengikuti upacara Batara Turun Kabeh, berkata penjaga Banjar itu. Demikianlah, Mahesa Amping dan Empu Dangka malam itu bermalam di sebuah padukuhan kecil di kaki Gunung Agung. Kebetulan kami baru panen ketela pohon, berkata penjaga Banjar sambil meletakkan beberapa potong ketela rebus dan 2 buah minuman hangat. Terima kasih, kami telah merepotkan, berkata Mahesa Amping kepada penjaga Banjar itu yang tidak menjawab, hanya sedikit tersenyum sebagai arti bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kewajaran. Cuma ini yang dapat kami berikan, berkata penjaga Banjar itu sambil mempersilahkan Mahesa Amping dan Empu Dangka menikmati hidangan yang telah disediakan. Bila ada keperluan lain, jangan sungkan mengetuk pintu rumahku, berkata penjaga Banjar itu ketika pamit kembali ke rumahnya. Malam itu bulan bersinar bulat penuh bagai sinar perawan yang siap ke pelaminan, begitulah orang-orang tua berkata tentang sinar bulan yang indah cemerlang di waktu purnama bulat penuh. Pergantian penguasa di Jawa Dwipa silih berganti, sementara di Bali Dwipa terjadi kelanggengan yang lama, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih belum mengantuk. Adakah sesuatu yang membuat perbedaan itu? Bertanya Mahesa Amping. Perbedaannya terletak pada tempat kekuasaan itu sendiri, berkata Empu Dangka. Aku yang bodoh ini belum dapat menangkap apa yang dimaksud dari perkataan Empu Dangka, berkata Mahesa Amping yang masih belum menangkap perkataan Empu Dangka. Kekuatan penguasa di Jawa Dwipa terletak di dalam istana, sementara kekuatan Bali Dwipa bersumber di luar istananya, berkata Empu Dangka menjelaskan. Mungkinkah di luar pura ada sebuah kekuatan? Bertanya Mahesa Amping. Para pecalang adalah salah satu contoh kekuatan di luar pura, berkata Empu Dangka. Aku baru dapat mengerti, berkata Mahesa Amping. Penghuni tanah Bali ini telah diikat jiwanya oleh sebuah keyakinan bahwa kehadiran sebuah pura merupakan sumber dan pusat segala kehidupan. Kelangsungan kehidupan sebuah pura adalah hidup dan matinya kehidupan mereka, berkata Empu Dangka memberikan sebuah pandangan mengenai kehidupan masyarakat di tanah Bali. Apakah Empu Dangka tengah menggambarkan sebuah kekuatan sarang lebah? Berkata Mahesa Amping.
Seperti itulah bila saja dapat digambarkan kekuasaan sebuah pura atas masyarakat di sekitarnya, berkata Empu Dangka yang diam-diam mengagumi daya tangkap dan daya nalar dari pemuda di hadapannya itu. Malam di padukuhan kaki Bukit Gunung Agung memang sangat dingin, ditandai dengan bulan purnama Sasih Kedasa yang turun sempurna 1 tahun sekali. Terlihat Empu Dangka telah mendahului tidur, sementara Mahesa Amping masih terlihat bersandar di dinding banjar berjaga secara bergantian menghindari hal-hal yang mungkin saja dapat terjadi. Namun sampai menjelang di ujung malam, tidak terjadi apapun yang mengganggu keberadaan mereka. "Mengapa anak mas tidak membangunkan aku?" berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih bersandar di dinding banjar. "Kulihat Empu Dangka tidurnya begitu nyenyak," berkata Mahesa Amping. "Masih ada sisa malam untuk beristirahat meluruskan badan," berkata Empu Dangka meminta Mahesa Amping untuk beristirahat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Empu Dangka, malam memang masih tersisa. Terlihat Mahesa Amping telah meluruskan badannya, merasakan nikmatnya berbaring. Tidak begitu lama Mahesa Amping sudah tertidur nyenyak. Sementara itu sambil bersandar di dinding banjar Empu Dangka tersenyum melihat Mahesa Amping yang begitu cepatnya dan sangat mudah sudah tertidur nyenyak. Namun ternyata Mahesa Amping tidak cukup lama tertidur, karena sang pagi akhirnya telah muncul mendatangi bumi yang ditandai suara ayam jantan terdengar sayup dari tempat yang begitu jauh saling bersahutan membangunkan Mahesa Amping. Warna pagi saat itu memang masih gelap dan berembun, namun jalan di depan banjar desa itu sudah terlihat mulai ramai dilalui beberapa orang. Hampir setiap wanita menjunjung bakul di kepalanya. "Mereka akan berangkat ke Pura Besakih," berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Demikianlah, setelah bersih-bersih diri, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah berbaur bersama semua orang padukuhan berjalan kaki mendaki Gunung Agung menuju Pura Besakih. Rombongan pejalan kaki itu semakin lama semakin banyak bergabung dengan orang-orang dari berbagai padukuhan lainnya. Berduyun-duyun ratusan orang menyusuri jalan setapak menuju Pura Besakih itu sudah begitu padat dan mirip ular panjang yang tengah berjalan. Kabut turun menghalangi pandangan mata, ratusan orang yang berjalan mendaki Pura Besakih tidak surut terus berjalan. Wajah-wajah mereka dipenuhi suasana kegembiraan. Tidak terasa, akhirnya Mahesa Amping dan Empu Dangka yang berjalan bersama ratusan orang telah sampai di pelataran tanah datar. Di hadapan mereka berdiri Pura Besakih dengan megahnya di atas undakan tanah tinggi. Ada undakan anak tangga dari batu yang tinggi untuk dapat sampai ke Pura Besakih. "Sebuah benteng istana yang elok," berkata Mahesa Amping sambil memandang penuh kekaguman atas suasana pemandangan lukisan alam penuh kedamaian dalam sosok bangunan batu berundak dikelilingi kehijauan warna alam di sebuah lereng Gunung Agung. "Prajurit Singasari akan datang menguasai Pura Agung ini," berkata Mahesa Amping dalam hati masih menikmati keelokan Pura Besakih yang berdiri tinggi di hadapannya. Pura Basuki adalah pura huluning jagat, berdiri di atas Gunung Agung yang tinggi. "Semoga pasukan Maharaja Kertanegara dapat menghormati bangunan suci ini," berkata Empu Dangka yang sepertinya dapat membaca apa yang tengah dipikirkan oleh Mahesa Amping. Tidak terasa langkah kaki Mahesa Amping dan Empu Dangka telah terbawa oleh arus yang terus berlipat dari ratusan orang yang terus bergerak menapaki tangga batu menuju lawang batu di puncak anak tangga. Akhirnya bersama kerumunan orang yang terus bergerak, Mahesa Amping dan Empu Dangka telah sampai di puncak tangga dan melangkah melewati lawang pintu pura. Mereka telah sampai di Pura Penataran Agung, sebuah pura yang berada di tengah beberapa pura yang ada di atas tanah berbukit itu. "Inilah Istana Raja Adidewa Lencana," berkata Empu Dangka ketika berada di Pura Penataran Agung tempat semua umat Sedharma melakukan upacara Batara Turun Kabeh. Terlihat semua upakara yang dibawa dari berbagai padukuhan telah diletakkan di Balai Pasemuan. Satu persatu semua orang telah duduk menghadap Balai Gajah. Dan mereka dengan penuh hikmat mendengar pitutur langsung dari Sang Ratu Agung, Raja Adidewa Lencana. Sebagai puncak upacara Batara Turun Kabeh adalah pelaksanaan membawa berbagai upakara dan wewalungan kerbau yang akan ditawur di puncak Gunung Agung. Terlihat sebanyak 40 orang yang dipimpin oleh seorang Jero Mangku tengah berjalan menuju ke puncak Gunung Agung, ke puncak kebun dan gunung tertinggi di tanah Bali itu. Mereka membawa berbagai upakara dan wewalungan kerbau untuk diawurkan di puncak kebun dan Gunung Agung, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping.
Di manakah istana Raja Adidewa Lencana? Bertanya Mahesa Amping ketika mereka tengah bermaksud meninggalkan Pura Penataran Agung. Empu Dangka tidak menjawab, hanya memberi pertanda ke arah utara dari tempat mereka berdiri. Sebuah istana yang asri penuh ketenangan, berkata Mahesa Amping memandang kepada sebuah pura yang dikelilingi dinding batu bersusun rapih serta diukir dan terlihat begitu agung berdiri di atas ketinggian sebuah tanah bukit. Pura ini menghadap arah timur laut, sebuah perlambang Dewa Sambu salah satu penguasa 9 penjuru mata angin, berkata Empu Dangka ketika mereka tengah keluar melewati lawang pintu Pura Besakih. Sementara itu matahari telah mulai menaik, menyinari dan menghangatkan pagi di Pura Besakih. Mahesa Amping dan Empu Dangka terlihat bersama beberapa orang tengah menuruni jalan setapak di lereng pegunungan Gunung Agung yang masih teduh dalam kehijauan dan kerapatan hutan kayu. Bukankah harusnya kita berbelok ke kanan? Bertanya Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Kita harus melihat suasana kaki Gunung Agung dari sisi yang lain, berkata Empu Dangka menjelaskan arah perjalanan mereka. Jadi kita tidak kembali ke perkampungan Trunyam? Bertanya Mahesa Amping. Maaf, kuda anak mas memang harus direlakan, berkata Empu Dangka sambil tersenyum. Aku bertanya tentang arah, kenapa Empu Dangka menjawabnya tentang kuda? Bertanya kembali Mahesa Amping. Aku hanya sekedar menerka-nerka, berkata Empu Dangka sambil lalu. Kali ini tebakan Empu Dangka meleset jauh, berkata Mahesa Amping sambil mengikuti langkah kaki Empu Dangka yang masih terus berjalan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Semakin turun ke bawah, iring-iringan orang yang pulang dari Pura Besakih semakin berkurang, satu persatu telah berbelok arah menuju padukuhan mereka masing-masing. Hingga akhirnya di jalan setapak itu hanya tertinggal Mahesa Amping dan Empu Dangka berdua. Sementara itu matahari di atas langit telah condong ke barat. Mahesa Amping dan Empu Dangka masih terus menyusuri jalan setapak yang masih menurun ke bawah di kaki Gunung Agung yang penuh tetumbuhan dan pepohonan yang lebat. Cahaya matahari tua yang semakin rebah ke arah barat bumi sudah semakin redup. Pandangan mata di hutan sekitar Mahesa Amping dan Empu Dangka sudah semakin tersamar dan menjadi semakin buram manakala kabut sore di kaki Gunung Agung turun menutupi segenap pandangan mata. Di ujung senja kita sudah tiba di pintu lawang sebuah kademangan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang terus mengikutinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Empu Dangka, mereka telah melihat sebuah pintu lawang yang menjadi tanda batas antara hutan dan sebuah kademangan. Kita memasuki kademangan rendang, sebuah kademangan yang cukup besar, berkata Empu Dangka ketika mereka melewati sebuah pintu lawang yang terbuat dari batu hitam yang tersusun rapih diukir dengan cara yang halus dan telaten berdiri di kiri dan kanan jalan. Namun ketika mereka mendekati sebuah banjar desa, mereka melihat kerumunan orang di banjar desa. Rasa keingintahuan mereka begitu tinggi, tidak terasa mereka sudah ada di antara kerumunan itu. Terlihat dua orang wanita muda dan seorang wanita yang sudah berumur tengah duduk sambil menggaruk-garuk beberapa bagian tubuhnya yang terlihat sangat gatal menyakitkan. Terlihat ketiga wanita itu beberapa bagian tubuhnya sudah berwarna merah karena digaruk dengan kerasnya dan berkali-kali. Ada apa dengan tiga orang wanita itu? Bertanya Empu Dangka kepada seorang pemuda di dekatnya. Sore tadi mereka turun mandi di sungai, selesai mandi mereka merasakan gatal yang sangat, berkata pemuda itu. Apakah sudah ada tabib yang mengobati? Bertanya kembali Empu Dangka. Kitabib Jaran Wungu sejak pagi tadi telah berangkat ke Pura Besakih, sampai saat ini belum pulang, biasanya Kitabib menginap di rumah anaknya di padukuhan dekat Pura Besakih, berkata pemuda itu. Mohon maaf. Siapa kerabat terdekat dari ketiga wanita ini? Berkata Empu Dangka kepada beberapa orang yang berkerumun. Aku suami dan ayahnya, berkata seorang lelaki yang sudah berumur. Aku mohon izin, mudah-mudahan dapat mengobatinya, berkata Empu Dangka kepada lelaki itu yang terlihat sudah sangat putus asa, terlihat dari wajahnya yang begitu putus asa. Silahkan, aku berterima kasih atas kesediaan Kisanak, berkata lelaki itu yang merasa ada sebuah harapan meski belum mengenal siapa Empu Dangka. Empu Dangka langsung mendekati seorang wanita yang sudah berumur yang masih terus menggaruk badannya yang gatal tidak pernah hilang. Ternyata penglihatan mata Empu Dangka sangat tajam, hanya sekali pandang sudah melihat keganjilan yang ada di tubuh wanita itu. Terlihat Empu Dangka menggosok-gosokkan tangannya dengan sebuah tanah yang diambil di dekatnya.
Setelah sebagian tangannya telah merata dengan tanah merah, dengan hati-hati tangan Empu Dangka mengambil sesuatu benda halus yang menempel di tubuh wanita itu. Istri dan 2 orang anakmu terkena bulu daun pulus, berkata Empu Dangka sambil memperlihatkan sebuah bulu halus kepada seorang lelaki yang mengaku suami dan ayah dari ketiga wanita itu. Di tempat asalku, kami menyebutnya daun pulus, sementara di tanah Bali ini beberapa orang menyebutnya sebagai daun lateng. Kedua nama daun itu baru kali ini aku mendengarnya, berkata lelaki itu yang baru mengenal 2 nama daun yang disebutkan oleh Empu Dangka. Lumuri seluruh tubuh istri dan anakmu dengan tanah merah, setelah itu bersihkan dengan air bersih yang bukan berasal dari sungai tempat mereka mandi, berkata Empu Dangka kepada lelaki itu. Lelaki yang sudah putus asa itu langsung mengikuti semua petunjuk Empu Dangka dengan membawa istri dan anaknya ke rumahnya yang ternyata bersebelahan dengan banjar desa. 2 orang lelaki tetangga dekatnya terlihat mengumpulkan tanah merah dan membawanya ke rumah keluarga yang kemalangan itu. Beberapa orang yang awalnya telah berkerumun di banjar desa itu terlihat menunggu hasil pengobatan yang dianjurkan oleh Empu Dangka. Hampir semua orang matanya tertuju ke arah lawang gerbang rumah keluarga yang kemalangan itu. Akhirnya yang mereka tunggu ternyata datang juga. Dari arah lawang gerbang rumah keluarga itu, seorang lelaki suami dan ayah para wanita itu telah datang dengan wajah terang, tidak lagi suram sebagaimana sebelumnya. Terima kasih, istri dan anak-anakku sudah hilang rasa gatalnya, berkata lelaki itu sambil menyalami Empu Dangka penuh rasa terima kasih. Bersyukurlah kepada Sang Hyang Widi yang telah membawa langkah kakiku ke Kademangan ini, berkata Empu Dangka sambil tersenyum, ikut merasakan kebahagiaan lelaki itu yang telah terbebas dari rasa cemas dan kekhawatiran itu. Atas nama warga Kademangan, aku menghaturkan terima kasih kepada Tuan Tabib, berkata seorang yang berwajah bersih nampaknya sudah berumur namun dari gaya bahasanya sepertinya seorang yang terhormat. Aku bukan tabib, hanya sedikit mengenal beberapa tumbuhan, berkata Empu Dangka merendahkan dirinya. Aku demang di sini, bolehkah aku mengenal nama orang tua, berkata orang itu. Ternyata aku berhadapan dengan Ki Demang, orang-orang memanggilku dengan sebutan Empu Dangka. Kebetulan sekali aku dan anakku melewati Kademangan ini, berkata Empu Dangka kepada orang itu yang ternyata adalah Ki Demang. Kalian pasti datang dari tempat yang jauh, mari beristirahat di rumahku, berkata Ki Demang mengajak Empu Dangka dan Mahesa Amping ke rumahnya. Beberapa orang nampak menjadi begitu hormat kepada Empu Dangka, mungkin ikut merasa berterima kasih telah berhasil menyembuhkan istri dan 2 gadis anak tetangganya. Dengan penuh hormat mereka berpamit kepada Empu Dangka dan Ki Demang kembali ke rumah mereka masing-masing. Sebaiknya kalian tidak mandi dulu di sungai, besok aku akan memeriksa keadaan sungai kalian, berkata Empu Dangka kepada orang-orang itu. Mari ke rumahku, berkata Ki Demang meminta Empu Dangka dan Mahesa Amping mengikutinya. Malam itu di Kademangan Rendang hujan turun rintik-rintik. Di Kademangan Rendang ini hampir setiap hari hujan, mungkin karena berada di kaki Gunung Agung, berkata Ki Demang kepada Empu Dangka dan Mahesa Amping di balai tamu yang ada di depan teras rumahnya sebagaimana umumnya rumah yang ada di tanah Bali. Besok pagi aku akan memeriksa keadaan sungai, berkata Empu Dangka. Besok aku akan meminta Ki Jagaraga menemani ke sungai, berkata Ki Demang. Hanya orang yang sangat dengki dan sakit hati yang telah berbuat jahat menabur daun pulus di sungai, berkata Mahesa Amping ikut berbicara. Kita harus menemukan orang itu agar tidak kembali menimbulkan korban, berkata Ki Demang. Aku berkeyakinan bahwa pelakunya pasti bukan orang Kademangan ini, berkata Empu Dangka memberikan pandangannya. Benar, warga Kademangan ini begitu rukun dan saling menyayangi, mereka tidak mungkin sampai hati mencelakai keluarga dan kerabatnya sendiri, berkata Ki Demang membenarkan pandangan Ki Dangka. Kalau begitu kita harus melakukan penyelidikan secara tersembunyi, siapa tahu kita dapat menangkap basah perbuatannya itu, berkata Mahesa Amping. Demikianlah, malam itu Mahesa Amping dan Empu Dangka bermalam di rumah Ki Demang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali terlihat 3 orang lelaki keluar dari lawang pintu halaman Ki Demang. Mereka adalah Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Jagaraga yang pagi itu telah dihubungi Ki Demang untuk menemani Empu Dangka memeriksa keadaan sungai. Sungai itu ternyata tidak begitu jauh mengalir membelah Kademangan Rendang yang berasal dari beberapa mata air yang bersumber dari Gunung Agung. Sungai itu begitu jernih dan berbatu.
Empu Dangka, Mahesa Amping dan Ki Jagaraga terlihat berjalan menyusuri sungai jernih berbatu itu. Kadang mereka harus melompat dari batu ke batu. Masih belum begitu jauh mereka berjalan, di sebuah tikungan sungai mereka menemukan 3 tangkai daun pulus dibenamkan di dalam air di bawah sebuah batu. Dari sinilah orang itu telah menyebarkan bulu daun pulus itu, berkata Empu Dangka sambil mengambil 3 tangkai daun pulus yang terbenam di dalam sungai. Apakah mungkin orang itu akan kembali melakukan kejahatannya? Bertanya Mahesa Amping. Orang itu mungkin masih ada di sekitar Kademangan ini, memasang telinganya menghitung jumlah korban, berkata Empu Dangka. Mudah-mudahan orang itu belum puas melihat baru 3 orang yang menjadi korbannya, berkata Ki Jagaraga. Kita berharap yang sama, berkata Empu Dangka. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Bertanya Ki Jagaraga. Bersembunyi di sekitar sungai ini, menunggu kedatangannya, berkata Mahesa Amping. Maka akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi di sekitar sungai, di tempat yang tersembunyi yang tidak mudah terlihat. Untuk memberi kesan bahwa perbuatannya belum diketahui, Empu Dangka mengembalikan 3 tangkai daun pulus ke tempatnya semula. Terlihat Mahesa Amping, Empu Dangka dan Ki Jagaraga tengah mencari pohon yang tinggi. Akhirnya mereka menemukan sebuah pohon yang sangat cocok sebagai tempat bersembunyi namun dapat melihat dengan jelas keadaan di sekitarnya. Menunggu di atas pohon sampai sore hari sungguh melelahkan, kita perlu berjaga secara bergilir, berkata Empu Dangka. Aku setuju, biarlah aku yang dapat giliran kedua. Aku akan datang di siang hari menggantikan kalian, berkata Mahesa Amping. Akhirnya sesuai kesepakatan, Mahesa Amping telah kembali ke Kademangan, sementara itu Empu Dangka dan Ki Jagaraga mendapat giliran pertama naik ke atas pohon sebagai tempat untuk melakukan pengintaian. Mahesa Amping tidak menyusuri sungai sebagaimana berangkatnya, tapi ia sengaja berjalan masuk ke hutan di pinggir sungai itu. Ternyata pernyataan Mahesa Amping untuk secara bergiliran berjaga di atas pohon hanya sebuah alasan untuk melindungi Ki Jagaraga. Yang sebenarnya adalah bahwa Mahesa Amping telah menemui sebuah jejak langkah. Dengan langkah perlahan Mahesa Amping terus mengikuti jejak langkah kaki itu yang ternyata menuju ke arah hutan dalam. Sebagai seorang yang banyak belajar di dalam pengembaraannya, baik mengenal jejak dan arah, Mahesa Amping dapat membaca bahwa jejak langkah kaki itu hanya tertinggal 1 hari, terlihat dari dahan semak kecil yang patah tidak lagi bergetah. Perlahan tapi pasti, Mahesa Amping seperti memegang tali tersembunyi yang tertinggal lewat jejak langkah kaki itu. Mahesa Amping ternyata seorang pencari jejak yang ulung, dari jejak kaki di tanah basah dapat dibaca berat badan orang yang tengah dikuntitnya itu. Mahesa Amping juga dapat mengukur seberapa tinggi orang yang akan ditemuinya lewat sebuah dahan yang patah. Mahesa Amping masih terus mengikuti jejak langkah kaki itu, baik lewat jejak tanah yang terinjak maupun semak yang rusak terkuak. Semoga tidak ada orang lain yang merusak jejak yang kuikuti ini, berkata Mahesa Amping berharap jejak yang diikutinya itu tidak rusak oleh jejak orang lain. Tapi Mahesa Amping berkeyakinan bahwa hutan di sisi sungai itu jarang sekali dilalui orang. Tiba-tiba saja langkah Mahesa Amping terhenti. Tidak begitu jauh dari tempatnya berdiri, terhalang semak dan batang pohon besar. Mahesa Amping melihat seorang lelaki yang sudah tidak muda lagi meski belum dapat dikatakan sudah tua tengah bersandar di sebuah batu besar. Wajah dan pakaian orang itu begitu lusuh dan kotor. Orang ini sangat cocok sekali dengan gambaran jejak yang kuikuti, berbadan kokoh dan tinggi besar, berkata Mahesa dalam hati memperhatikan seorang lelaki yang tidak begitu jauh darinya. Orang inikah yang telah membuat sebuah kesusahan menyebarkan bulu daun pulus? Berpikir Mahesa Amping sambil mencari jalan bagaimana caranya menyibak dalang penyebar daun pulus itu. Terlihat Mahesa Amping mengotori wajah dan pakaiannya. Tiba-tiba saja Mahesa Amping mengambil pisau belatinya dari balik pakaiannya dan langsung melompat ke arah orang itu yang tengah bersandar di sebuah batu besar. Kamu pasti orang Kademangan Rendang, kamulah orang pertama yang kubunuh hari ini, berteriak Mahesa Amping sambil menunjuk-nunjuk wajah lelaki itu dengan pisau belatinya. Setan alas, orang gila, baru datang sudah marah-marah tidak karuan, berkata lelaki itu sambil berdiri tanpa sedikit pun terlihat rasa takut menghadapi Mahesa Amping yang memegang senjata belati tajam. Hari ini kamulah orang Kademangan Rendang yang pertama kubunuh, berkata Mahesa Amping sambil tertawa mirip pemuda kurang waras.
Aku bukan orang Kademangan Rendang, berteriak orang itu lebih keras dari tawa Mahesa Amping. Bohong, berkata Mahesa Amping lebih keras lagi. Kamu berkata seperti itu karena takut kubunuh, berkata kembali Mahesa Amping sambil menjulurkan belatinya ke hadapan wajah orang itu. Terserah percaya atau tidak, aku bukan orang Kademangan Rendang, berkata orang itu yang sepertinya telah kesal sekali melihat Mahesa Amping yang akan membunuhnya. Aku akan membunuhmu, berteriak Mahesa Amping sambil menghujamkan belatinya ke arah leher orang itu. Orang gila, berkata orang itu sambil mengelak sedikit merunduk dan bersamaan dengan itu kakinya telah melambung tepat bersarang di perut Mahesa Amping. Ternyata Mahesa Amping diam-diam telah melambari tubuhnya dengan kekebalan. Meskipun terlihat perutnya terkena tendangan dari orang itu, dirinya tidak merasakan apapun. Namun meski begitu Mahesa Amping telah berpura-pura terlempar jatuh. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu, berkata Mahesa Amping sambil berdiri dengan wajah penuh murka. Kembali Mahesa Amping menyerang orang itu dengan gerakan yang kasar dan brutal, menyerang ke arah perut orang itu. Anak gila, berkata orang itu sambil sedikit bergeser ke samping. Kembali sebuah tendangan yang lebih keras lagi dari sebelumnya langsung bersarang di pinggang Mahesa Amping. Mahesa Amping terlihat seakan-akan terpelanting ke samping. Kusayat kulitmu sebelum mati, berkata Mahesa Amping sambil bangkit berdiri. Kembali Mahesa Amping mendekati orang itu dengan berlari sambil menyilangkan belatinya ke arah tubuh orang itu. Anak gila, berkata orang itu sambil tangannya menyambar pergelangan tangan Mahesa Amping yang tengah menggenggam belati. Tangan orang itu terlihat begitu cepat, pergelangan tangan Mahesa Amping seperti dicengkeram sebuah tangan yang kuat. Belati di tangan Mahesa Amping terlepas dan bersamaan dengan itu tiba-tiba saja dengan tenaga yang kuat melempar Mahesa Amping hingga terpelanting mencium tanah. Terlihat orang itu mendekati Mahesa Amping yang masih tengkurap di atas tanah basah. Apa yang membuatmu begitu dendam dengan orang Kademangan Rendang, berkata orang itu sambil tangannya mencengkeram leher Mahesa Amping. Lepaskan, berkata Mahesa Amping berusaha memberontak. Namun cekalan tangan orang itu begitu kuat, Mahesa Amping tidak dapat bergerak sedikit pun. Cepat ceritakan, berkata orang itu masih mencekal leher Mahesa Amping. Bagaimana aku bisa bicara, sementara mulutku tertutup tanah, berkata Mahesa Amping yang memang masih menghadap tanah. Katakan, kenapa kamu begitu benci dengan orang Kademangan Rendang, berkata orang itu sambil melepas cekalannya. Mahesa Amping berbalik badan, duduk dengan wajah menghadap orang itu. Aku benci orang Kademangan Rendang karena mereka kikir, bukannya memberikan sedekah makanan, mereka mencaci maki diriku dengan mengatakan diriku pemalas. Bahkan lebih kejam lagi mereka membiarkan anak-anak kecil melempari diriku dengan batu, berkata Mahesa Amping dengan wajah penuh kesal. Tiba-tiba saja orang itu tertawa panjang. Wahai orang Kademangan Rendang, hari ini telah bertambah musuhmu, berkata orang itu di ujung tawanya. Kamu juga memusuhi orang Kademangan Rendang, bertanya Mahesa Amping. Benar, aku senang melihat mereka susah, berkata orang itu. Apa yang telah kamu lakukan, bertanya lagi Mahesa Amping. Kutaburkan sungai mereka dengan bulu daun pulus, kemarin sore aku sudah baru melihat 3 orang yang telah menjadi korban. Sore ini aku akan kembali melakukannya, berkata orang itu sambil tertawa bangga. Kenapa kamu tidak membunuh mereka satu persatu, bertanya kembali Mahesa Amping. Bodoh, membunuh mereka sangat mudah, tapi aku ingin menyiksa mereka, berkata orang itu. Apakah kamu membenci orang Kademangan Rendang karena mereka menolak permintaan sedekah, bertanya Mahesa Amping. Aku bukan pengemis sepertimu, yang kubenci bukan orang Kademangan, tapi demangnya yang sangat sombong, berkata orang itu. Apa yang disombongkan Ki Demang terhadapmu, bertanya Mahesa Amping. Demang sombong itu tidak mengakui diriku adalah saudaranya, berkata orang itu sambil memukul-mukulkan tangannya dengan kepalan tangannya sendiri. Jadi kamu bukan orang Kademangan Rendang, bertanya Mahesa Amping memancing. Berapa kali kukatakan bahwa aku bukan orang Kademangan Rendang, berkata orang itu dengan mata melotot seperti hendak menelan bulat-bulat wajah Mahesa Amping. Aku akan kembali ke Kademangan Rendang, membunuh mereka satu persatu, berkata Mahesa Amping berdiri dan memungut kembali pisau belatinya yang terjatuh. Dengan caramu, kamu tidak dapat membunuh satupun orang Kademangan Rendang, berkata orang itu sepertinya mengejek Mahesa Amping yang diketahui tidak mengerti sedikit pun jurus kanuragan.
Aku akan memilih anak-anak kecil, berkata Mahesa Amping sambil berjalan meninggalkan orang itu yang terlihat bertolak pinggang menganggap Mahesa Amping sebagai pemuda bodoh dan kurang waras. Ketika merasa sudah jauh dari orang itu, Mahesa Amping berbelok arah kembali ke tepi sungai tempat di mana Empu Dangka dan Ki Jagaraga tengah bersembunyi. Ki Jagaraga sebaiknya kembali ke Kademangan, biarlah kami berdua yang berjaga, berkata Mahesa Amping kepada Ki Jagaraga. Baiklah. Aku kembali ke Kademangan, perutku memang sudah terasa berbunyi kukuruyuk, berkata Ki Jagaraga sambil turun dari atas pohon tempat mereka bersembunyi. Setelah Ki Jagaraga sudah tidak kelihatan, Mahesa Amping bercerita kepada Empu Dangka apa yang telah ditemui dan dialaminya. Ternyata kamu berotak encer, berkata Empu Dangka setelah mendengar cerita Mahesa Amping. Masih ada waktu untuk menyiapkan sebuah siasat baru, berkata Mahesa Amping sambil menjelaskan kepada Empu Dangka apa yang akan dilakukannya untuk menjebak orang yang telah menebarkan bulu daun pulus di sungai. Semoga usaha kita berhasil, berkata Empu Dangka ketika Mahesa Amping yang bermaksud kembali ke Kademangan rendang. Matahari di siang itu telah menerangi sungai jernih berbatu di sebuah hutan perbatasan Kademangan rendang. Di tempat persembunyiannya, di atas sebuah pohon besar Empu Dangka menunggu kedatangan Mahesa Amping. Dan yang ditunggu akhirnya datang juga. Mahesa Amping telah datang kembali bersama Ki Demang. Aku takut Ki Demang tidak menyetujui rencana kami, berkata Empu Dangka kepada Ki Demang yang telah datang bersama Mahesa Amping. Aku percaya kepada kalian, berkata Ki Demang sambil tersenyum. Maaf, aku harus mengikat Ki Demang, berkata Mahesa Amping yang telah menyiapkan sebuah tali temali dari kulit kayu yang kuat, mengikat Ki Demang ke sebuah pohon. Aku akan kembali ke atas pohon sebagai pengintai, berkata Empu Dangka sambil naik kembali ke atas sebuah pohon sebagai pengintai bila saja orang yang mereka tunggu datang ke tempat itu. Waktu terus berlalu, tidak terasa matahari telah bergeser ke barat. Cahaya matahari di atas sungai itu telah menjadi teduh karena terhalang ranting dan daun yang rindang. Suara gemericik air sungai yang mengalir menabrak batu-batu besar yang berserakan sepanjang sungai terus berbunyi tidak pernah putus. Kadang juga terdengar suara burung liar terdengar silih berganti di hutan tepian sungai itu. Terlihat juga dua ekor tupai berekor panjang saling berkejaran. Mahesa Amping terlihat duduk bersandar di sebuah pohon tempat di mana Ki Demang terikat sepanjang tubuhnya. Tidak ada satupun suara yang terlepas dari pendengaran Mahesa Amping. Bahkan suara kadal yang merayap di tanah tidak luput dari perhatian dan pendengaran Mahesa Amping yang peka dan tajam. Sementara itu di atas pohon, Empu Dangka masih terus mengintai, siap memberi tanda kepada Mahesa Amping manakala orang yang ditunggu sudah terlihat. Akhirnya penantian panjang mereka memang harus berakhir. Berawal ditandai dengan sebuah ranting yang jatuh tepat di hadapan Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping dengan belati di tangannya tengah mengancam Ki Demang yang terikat di sebuah pohon. Berbicara dengan keras, berbisik Mahesa Amping kepada Ki Demang. Dasar anak gendeng, kau kira aku takut mati, berteriak Ki Demang sepertinya memaki-maki Mahesa Amping. Terlalu enak untukmu mati dengan cepat, aku akan menyayat tubuhmu dan memeras jeruk limau agar kamu merasakan kepedihan yang sangat, berkata Mahesa Amping cukup keras. Hentikan! Tiba-tiba saja ada suara dari seberang sungai. Ternyata orang itu telah datang langsung meminta Mahesa Amping berhenti melakukan penyiksaan yang kejam kepada Ki Demang. Dan dengan cekatan melompat dari batu ke batu menyeberangi sungai. Terlihat di tangannya menggenggam 3 tangkai ranting daun pulus. Orang itu melempar begitu saja daun pulus dan langsung mendekati Mahesa Amping. Kenapa kamu memintaku untuk berhenti? Bertanya Mahesa Amping. Bukankah kamu sangat membenci orang ini? Bertanya kembali Mahesa Amping kepada orang itu. Aku memang membencinya, tapi tidak bermaksud membunuhnya, hanya sekedar menyakiti hatinya, berkata orang itu. Bila aku yang membunuhnya, apa urusanmu? Berkata Mahesa Amping sambil bermaksud melakukan sayatan di leher Ki Demang. Hentikan, bila kamu melukainya, kamu akan kubunuh, berkata orang itu kembali meminta Mahesa Amping untuk tidak melakukan apapun kepada Ki Demang. Apa urusanmu melarangku? Bertanya Mahesa Amping sambil menatap tajam orang itu. Tidak ada urusan, berkata orang itu sambil tangannya sudah menjulur bermaksud memegang tangan Mahesa Amping untuk ditarik menjauh dari Ki Demang.
Namun Mahesa Amping tidak memberikan tangannya dengan mudah, terlihat Mahesa Amping bergeser ke samping. Melihat tangannya tidak berhasil merenggut tangan Mahesa Amping, maka tangan sebelahnya telah menyerang Mahesa Amping dengan sebuah tamparan. Kembali Mahesa Amping tidak membiarkan tangan orang itu menampar wajahnya, maka dengan sedikit merunduk, tamparan itu lepas di atas kepalanya menemui tempat kosong. Sebagai seorang yang ahli dalam kanuragan, 2 kali serangannya dapat dihindari oleh Mahesa Amping membuat dirinya sangat penasaran, maka orang itu telah kembali membuat sebuah serangan yang lebih cepat dan keras dengan sebuah tendangan tajam tertuju ke tubuh Mahesa Amping. Kembali Mahesa Amping dapat lolos dari serangan keras dan tajam itu dengan melompat ke samping. Anak ini bisa jadi telah kesambat hantu penunggu hutan ini, berkata orang itu merasa heran kepada Mahesa Amping yang selalu dapat menghindari serangannya, sementara pagi tadi dengan mudah dirinya menghajar anak itu. Orang itu dengan penuh penasaran telah meningkatkan tataran ilmu dan kecepatan geraknya kembali menyerang Mahesa Amping dengan pukulan dan tendangan yang beruntun. Lagi-lagi Mahesa Amping dengan mudah melesat ke sana kemari, tidak ada satupun tendangan dan pukulan orang itu yang mengenai tubuhnya. Ternyata dirimu telah disambat penunggu hutan ini, berkata orang itu dengan wajah keheranan bercampur penasaran. Mahesa Amping tidak menjawab, dengan senyum geli telah bersiap menghadapi serangan orang itu yang terlihat telah mempersiapkan dirinya lebih matang lagi menganggap Mahesa Amping bukan pemuda yang tadi pagi telah dengan mudah dihajarnya. Biarlah orang itu menganggap diriku telah kena sambat hantu penunggu hutan ini, berkata Mahesa Amping sambil terus berjaga menghadapi serangan selanjutnya. Ternyata yang diperhitungkan Mahesa Amping tidak meleset jauh, orang itu kembali melakukan serangannya ke arah Mahesa Amping dengan serangan yang luar biasa berupa tendangan dan pukulan yang beruntun tajam dan penuh dengan segala tipuan yang berbahaya. Mahesa Amping tidak dapat lagi hanya dengan menghindar, menghadapi serangan yang gencar penuh dengan tipuan itu harus dihadapinya dengan balas menyerang. Maka perkelahian itu telah terjadi begitu seru dan menegangkan, saling menyerang dan balas menyerang. Tempat perkelahian mereka pun telah bergeser tidak lagi di tepian sungai yang sempit itu, tapi meluas ke tengah sungai berbatu itu. Melompat dari satu batu besar ke batu besar lainnya. Ki Demang yang melihat pertempuran di atas sungai berbatu sangat tegang dan kagum, ternyata kedua orang yang bertempur itu adalah 2 orang ahli kanuragan. Sebagai seorang yang juga telah mempelajari kanuragan, melihat pertempuran itu seperti disuguhi sebuah tontonan yang seru yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Begitu banyak gerak tipu dari kedua pihak yang membuatnya kadang menarik napas panjang, akhirnya merasa lega karena salah satu lawan dapat keluar dari sebuah terjangan serangan yang begitu keras dan cepat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara itu Empu Dangka dari atas pohon tempat persembunyiannya juga menyaksikan pertempuran yang seru itu. Ternyata Mahesa Amping bukan cuma bisa menjadi hantu leak, dalam kanuragan dapat juga diandalkan, berkata Empu Dangka memperhatikan perkelahian yang seru dari atas pohon persembunyiannya. Kamu benar-benar kesambat hutan alas ini, berkata orang itu sambil terus meningkatkan tataran ilmunya karena Mahesa Amping tidak dengan mudah ditundukkannya. Kamu benar, akulah hantu alas ini, berkata Mahesa Amping sekenanya sambil menghindar dan balas menyerang. Dan pertempuran sudah menjadi semakin seru, masing-masing telah meningkatkan tataran ilmunya di tingkat puncaknya. Gerak mereka sudah semakin cepat hingga sepertinya tidak mampu lagi dilihat dengan pandangan wadak. Mereka seperti bayangan yang terbang melenting dari satu bongkah batu ke batu lainnya di atas sungai yang jernih dan dangkal. Aku jadi tidak sabaran, berkata Empu Dangka yang telah turun dari pohon persembunyiannya. Mahesa Amping yang mendengar ucapan Empu Dangka sempat menoleh ke arah Empu Dangka, merasa bahwa Empu Dangka telah keluar dari pakem sandiwara yang telah direncanakannya bersama. Tanganku sudah gatal untuk membunuh 2 orang bersaudara yang mudah ditipu, berkata Empu Dangka sambil mendekati arah pertempuran. Ternyata kalian pengecut, bukalah ikatanku dan kita bertempur secara lelaki, berkata Ki Demang berteriak. Mahesa Amping yang mendengar teriakan Ki Demang cukup terkejut, dengan sekali hentakan telah berdiri di hadapan Empu Dangka. Aku jadi tidak mengerti apa yang akan Empu Dangka lakukan, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Ini semua adalah rencanaku, membunuh para putra Ki Sumangkar, berkata Empu Dangka dengan suara yang keras. Empu Dangka telah melibatkan aku dalam rencana yang busuk ini, berkata Mahesa Amping yang merasa dibohongi.
Kamu menyingkirlah, biarlah aku sendiri yang menundukkan putra Ki Sumangkar seorang ini, berkata Empu Dangka sambil mengedipkan sebuah matanya memberi tanda kepada Mahesa Amping. Mahesa Amping baru tersadar setelah menerima tanda dari Empu Dangka, ternyata Empu Dangka masih dalam sandiwara meski di luar pakem rencana semula. Terlihat Empu Dangka telah mengurai cambuknya yang telah dilepasnya tersembunyi melingkar di pinggangnya. Wahai Ki Sumangkar, meski aku tidak sempat membunuhmu, tapi dendamku hari ini telah terpenuhi, membunuh dua orang putramu sekaligus, berteriak Empu Dangka dengan suara bergema memenuhi udara di sekitar tepian sungai di dalam hutan itu. Siapa kamu orang tua, dan apa kesalahan ayah kami sehingga kamu begitu bernafsu untuk membunuh kami? Bertanya orang itu yang sangat penasaran bahwa Empu Dangka telah menyebut nama ayahnya. Itu bukan urusanmu, bersiaplah untuk mati hari ini, berkata Empu Dangka sambil bersiap diri melakukan sesuatu dengan cambuknya. Tiba-tiba saja Empu Dangka tanpa berucap apapun telah menghentakkan cambuknya di udara. Gelegar. Terdengar suara mirip halilintar bergema memekakkan telinga, langit sepertinya telah runtuh menggoncang bumi, sekejap suasana di tepian sungai itu menjadi gelap gulita. Ketika suasana kembali normal, Mahesa Amping melihat Empu Dangka tengah berdiri sambil memegang ujung cambuknya. Anak mas telah mampu menghadapi aji cambuk halilintarku, berkata Empu Dangka memandang kagum kepada Mahesa Amping yang masih berdiri tegak tidak tergoncang sedikitpun. Ternyata tenaga tersembunyi yang ada di dalam tubuh Mahesa Amping telah bekerja dengan sendirinya melindungi dirinya. Sementara itu apa yang terjadi dengan Ki Demang dan saudaranya itu? Mahesa Amping telah melihat orang itu telah tergeletak di pinggir sungai, sementara itu Ki Demang dalam keadaan terikat di sebuah pohon terlihat kepalanya terkulai lemah tak bergerak. Jangan khawatir, mereka hanya pingsan, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping. Segera Mahesa Amping mendekati orang itu, ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Empu Dangka, tubuh orang itu masih hangat sebagai tanda bahwa orang itu cuma pingsan. Mahesa Amping juga memeriksa keadaan Ki Demang, ternyata Ki Demang juga mendapatkan keadaan yang sama dengan saudaranya, masih terkulai pingsan. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas lega, diam-diam mengagumi aji cambuk halilintar yang dilontarkan lewat tangan Empu Dangka. Mungkin Empu Dangka telah melontarkan 1/10 kuatannya, berkata Mahesa Amping dalam hati. Maaf, aku telah keluar pakem, berkata Empu Dangka penuh senyum kepada Mahesa Amping. Untuk selanjutnya kuserahkan peran dalang kepada Empu Dangka, berkata Mahesa Amping yang merasa bahwa Empu Dangka telah mempunyai sebuah rencana tersendiri. Tolong ikat kaki tangan saudara Ki Demang itu, dekatkan di bawah pohon dekat Ki Demang. Sambil mengikat kaki tangan orang itu, Mahesa Amping merasa penasaran dari mana Empu Dangka mengenal nama orang tua mereka. Aku dapat mengenal jurus mereka, itulah jurus Ki Sumangkar sahabatku, berkata Empu Dangka menerangkan tentang sahabatnya yang bernama Sumangkar yang pernah bercerita kepadanya bahwa telah mempunyai 2 orang istri di Bali dan di Jawa dan juga sama-sama melahirkan 2 orang lelaki. Dan 2 keluarganya itu memang tidak pernah tahu keadaan masing-masing karena Ki Sumangkar telah merahasiakannya. Kita tunggu mereka berdua siuman, berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping ketika telah meletakkan saudara Ki Demang berdekatan dengannya. Diam-diam Mahesa Amping memperhatikan silih berganti kedua saudara lain ibu itu, ternyata mereka punya banyak kesamaan. Akhirnya keduanya telah terlihat siuman, telah sadar kembali. Harusnya Empu Dangka bersikap adil, 1 nyawa dibayar 1 nyawa, pilihlah 1 di antara mereka, berkata Mahesa Amping yang telah memulai sandiwaranya dalam kendali Empu Dangka tentunya. Kamu benar, 1 nyawa untuk 1 nyawa, aku akan memilih siapa di antara mereka yang akan kubunuh menebus hutang saudaraku yang terbunuh oleh Ki Sumangkar, berkata Empu Dangka sambil menggenggam pisau belati milik Mahesa Amping yang dipinjamnya. Orang tua, pilihlah aku, biarlah saudaraku tetap hidup, berkata saudara Ki Demang. Mengapa kamu rela menjadi banten untuk saudaramu? Bertanya Empu Dangka kepada saudara Ki Demang. Karena aku cuma sebatang kara, sementara saudaraku telah mempunyai istri dan keturunan, berkata saudara Ki Demang. Amar Raja, ternyata hatimu begitu mulia. Maafkan bila beberapa hari yang telah lewat aku tidak mengakui dirimu sebagai saudaraku. Pada saat itu aku masih kaget dan belum dapat menerima bahwa ayahku mempunyai pendamping lain selain ibuku, berkata Ki Demang merasa terharu menyaksikan sikap saudaranya yang memilih berkorban demi dirinya.
Terima kasih atas pengakuanmu, jauh dari pengembaraanku ke tanah Bali ini adalah melihat bahwa di dunia ini aku masih punya seorang saudara. Hari ini bila aku mati, aku akan mati bahagia telah mendapatkan pengakuan darimu, berkata orang itu yang ternyata bernama Amararaja. Jadi Ki Demang telah mengakui bahwa orang ini adalah saudara sedarah dari Ki Demang, bertanya Empu Dangka kepada Ki Demang. Hari ini aku merasa bahagia, ternyata saudara-saudaraku telah rela menjadi banten untuk diriku. Aku telah banyak mendapatkan kemanisan hidup ini, biarlah kamu pilih aku yang akan melunasi hutang nyawa saudaramu, berkata Ki Demang pasrah. Amararatu, aku ini sebatang kara, tidak ada yang mencari dan menangisi nyawaku, berkata Amararaja kepada saudaranya Amararatu. Saudaraku, aku sudah puas menjalani hidup dan kehidupan ini, aku rela berbagi nyawa untukmu, berkata Ki Demang. Orang tua, cepat kamu bunuh aku, berkata Amararaja. Tiba-tiba saja Empu Dangka tertawa. Suara tawa Empu Dangka yang dilambari tenaga dalam itu sepertinya bergema memenuhi udara di sekitarnya. Hari ini dua jiwa sedarah telah dipertemukan. Kalian telah mendapatkan perasaan persaudaraan yang sejati, perasaan untuk melindungi, perasaan untuk saling berkorban yang dilandasi kecintaan sejati, berkata Empu Dangka. Terlihat Amararaja dan Ki Demang saling berpandangan, merasakan apa yang diucapkan oleh Empu Dangka adalah benar adanya sebagaimana yang mereka saat itu. Ki Demang dan Amararaja semakin tidak mengerti manakala belati Empu Dangka telah membuka tali ikatan mereka. Mengapa orang tua tidak membunuhku? Bertanya Amararaja kepada Empu Dangka. Tanyakanlah kepada anak muda ini, kenapa aku tidak jadi membunuhmu, berkata Empu Dangka. Maafkan kami, semua yang kami lakukan adalah cuma sebuah sandiwara, berkata Mahesa Amping penuh senyum. Terlihat Ki Dalang menarik nafas lega, ternyata semua ini adalah sebuah sandiwara meski berlanjut dalam pakem berbeda dari awal rencana semula. Ternyata kalian adalah pemain watak, berkata Ki Dalang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu langit di atas sungai jernih berbatu di hutan itu telah tenggelam di ujung senja. Suara gemericik air sungai sepertinya telah membelah kesunyian, membelah dan mencairkan kecanggungan dua saudara sedarah seayah itu. Terlihat empat sosok lelaki di keremangan Sandikala tengah menyusuri sungai berjalan ke hilir menuju Kademangan Rendang. Kadang suara tawa mereka telah menggema mengisi keredupan malam yang sebentar lagi akan turun menyelimuti bumi. Perkenalkan, ini saudaraku, berkata Ki Demang memperkenalkan Amararaja kepada Ki Jagaraga ketika mereka bertemu di Banjar Desa. Para kerabatku biasa memanggilku sebagai Ki Amararaja, berkata Ki Amararaja memperkenalkan dirinya kepada Ki Jagaraga. Aku melihat semua urusan telah dapat diselesai dengan baik, kubaca dari keceriaan wajah kalian, berkata Ki Jagaraga melihat keceriaan wajah keempat orang yang ditemuinya. Besok akan kuceritakan semuanya, saat ini kami ingin beristirahat dulu, berkata Ki Demang mohon diri kepada Ki Jagaraga. Ketika mereka memasuki lawang pintu halaman rumah Ki Demang, dua orang wanita menyambut kedatangan mereka. Ternyata mereka adalah Nyi Demang dan putrinya yang seharian gelisah menunggu Ki Demang yang lama tidak cepat kembali. Nyai ingat orang yang 2 hari yang lalu datang kemari, berkata Ki Demang kepada istrinya sambil memberi jalan kepada Ki Amararaja agar istrinya melihat jelas wajahnya. Aku ingat, 2 hari yang lalu datang ke rumah ini, berkata Nyi Demang mengingatnya. Perkenalkan saudaraku bernama Ki Amararaja, berkata Ki Demang memperkenalkan saudaranya Ki Amararaja kepada istrinya. Ternyata aku punya keponakan yang cantik, berkata Ki Amararaja ketika melihat gadis cantik putri Ki Demang. Ini putriku, namanya Niwayan Aolani, berkata Ki Demang memperkenalkan putrinya kepada saudaranya Ki Amararaja, juga kepada Mahesa Amping dan Empu Dangka. Wajah Paman Amararaja lebih muda dan lebih ganteng dibandingkan ayah, berkata Niwayan Aolani membandingkan wajah ayah dan pamannya. Mungkin ayahmu terlalu banyak berpikir, berkata Ki Amararaja merasa bangga dikatakan lebih muda dan lebih ganteng. Ayahmu lebih ganteng sedikit, berkata Empu Dangka ikut bicara. Maksudnya ayahmu sedikit gantengnya, berkata Ki Demang merendah yang disambut tawa gembira dari semua yang ada di rumah itu. Akhirnya Ki Demang mempersilahkan Ki Amararaja, Mahesa Amping dan Empu Dangka bersih-bersih diri bergantian di peringgitan. Sementara itu Sang Dewi Malam telah bergantungan di puncak pohon kemboja yang menari tertiup angin malam yang genit di pojok halaman rumah Ki Demang.
Terlihat Mahesa Amping, Ki Amararaja, Empu Dangka dan Ki Demang telah berkumpul di saung bambu sebelah kiri halaman rumah. "Maaf, kami masak terburu-buru, mungkin bebek betutunya masih alot," berkata Nyi Demang sambil meletakkan hidangan malam kepada para tamunya. "Masih ada persediaan brem ketan hitam, semoga dapat menghangatkan malam yang dingin," berkata Niwayan Aulani sambil meletakkan minuman brem dan sebakul nasi putih hangat. "Kenapa cuma dipandang?" berkata Ki Demang ketika Nyi Demang dan putrinya telah masuk kembali ke dalam rumah mempersilahkan ketiga tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan. "Anggap saja di rumah sendiri," berkata kembali Ki Demang memberi semangat kepada ketiga tamunya yang mulai menyiduk nasi putih hangat dan bebek betutu yang sangat menggoda selera itu. Ketika hari terus merangkak perlahan mengikis malam, mereka masih berada di saung depan halaman rumah, bercakap-cakap sambil memandang bintang yang bertebaran di langit. "Aku baru melihat ada kunang-kunang terbang setinggi pohon kelapa," berkata Ki Amararaja sambil menunjuk jauh ke depan. Yang dilihat oleh Ki Amararaja adalah 5 buah cahaya kerlap-kerlip berjalan setinggi pohon kelapa menjadi perhatian semua yang ada di saung bambu itu. "Itu bukan kunang-kunang biasa, mereka adalah para manusia leak yang tengah menikmati keindahan suasana malam," berkata Empu Dangka sambil tersenyum. "Aku terlahir di tanah Bali ini, baru tahu ada manusia leak yang dapat berwujud sebagai kunang-kunang." "Apakah mereka yang juga disebut sebagai manusia leak?" bertanya Ki Demang yang merasa tertarik tentang manusia leak yang dikatakan oleh Empu Dangka. Keduanya berasal dari aliran ilmu yang berbeda. Manusia leak telah melepaskan segala amarah yang menyelimuti jiwanya hingga menemukan anugerah pencerminan wajah dan sifat Sang Hyang Tunggal. Sementara itu para manusia leak adalah para pemuja ke-8, berkata Empu Dangka kepada Ki Demang. "Dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada tanda yang dapat membedakan kehadiran mereka?" bertanya Ki Demang. "Tidak ada perbedaannya, mereka tetap butuh makan nasi jagung sebagaimana kita," berkata Empu Dangka sambil tersenyum. Sementara itu 5 buah cahaya seperti kunang-kunang telah menghilang dari pandangan mereka. Dan malam telah merangkak jauh di penghujung malam. Pagi itu langit begitu bening di atas bumi Kademangan Rendang. Mentari belum muncul, hanya selembar cahaya merahnya menguas warna awan menjadi kuning kemerahan di ujung timur bumi, warna daun dan rerumputan menjadi begitu jelas kehijauannya, alam semesta pagi yang bening dan jernih itu begitu elok rupawan bagai perawan wangi keluar dari sungai setelah mandi. "Kademangan Rendang ini akan merindukan kalian," berkata Ki Demang mengantar Empu Dangka dan Mahesa Amping keluar dari regol rumah. "Semoga dalam pengembaraanku dapat berjumpa kembali dengan kalian," berkata Ki Amararaja yang juga ikut mengantar. "Terima kasih untuk segala kehangatan yang kami rasakan di rumah ini," berkata Empu Dangka kepada Ki Demang dan Ki Amararaja. Ki Demang dan Ki Amararaja masih terus memandang ke arah Empu Dangka dan Mahesa Amping yang telah melangkah di jalan tanah Kademangan yang sudah mulai ramai. Di sebuah kelokan jalan Empu Dangka dan Mahesa Amping akhirnya menghilang tidak terlihat lagi. "Mereka adalah para pengembara sejati, terbang bebas merdeka seperti elang di langit luas," berkata Ki Demang ketika Empu Dangka dan Mahesa Amping sudah menghilang di kelokan jalan. Sementara itu langit pagi sudah terang disinari cahaya mentari yang hangat. Terlihat 2 orang lelaki melangkahkan kakinya begitu ringan menyusuri jalan setapak. Langkah kaki mereka sepertinya berayun bebas, tidak perlahan namun juga tidak melaju terburu-buru. Mereka adalah Empu Dangka dan Mahesa Amping yang berjalan sambil menikmati alam pemandangan yang elok di daratan Bali Dwipa. Kadang terlihat mereka di antara jalan pematang sawah pegunungan hijau yang luas berundak seperti tangga alam pendakian raksasa menuju puncak gunung. Kadang juga langkah kaki mereka harus merambat perlahan menembus sebuah hutan pegunungan yang lebat jauh dari keramaian manusia. Matahari sudah cukup tinggi di atas cakrawala langit, namun cahayanya redup terhalang kerimbunan dahan dan daun hutan kayu yang lebat. Tanah di hutan itu sepertinya tidak pernah tersentuh cahaya sepanjang hari. Sementara hembusan angin yang masuk di antara dedaunan membawa semerbak harum tanah hutan yang lembab. "Ternyata begitu mudah mengundang kalian," berkata seorang tua yang tiba-tiba saja datang menghadang langkah kaki Mahesa Amping dan Empu Dangka. Empu Dangka dan Mahesa Amping terperanjat, namun mereka dengan cepat dapat menguasai perasaan hatinya. Di belakang orang tua itu bermunculan 4 orang pemuda yang berpakaian cukup rapi. "Siapakah kalian dan apa keperluan kalian menghadang perjalanan kami?" berkata Empu Dangka penuh ketenangan.
Jangan berpura-pura, pasti kalian para pemuja kegelapan yang tengah mencari kami, berkata orang tua itu sambil tersenyum. Kami cuma pengembara yang kebetulan lewat hutan ini, berkata Empu Dangka dengan penuh ketenangan memandang wajah orang tua di depannya. Selintas Empu Dangka dan orang tua itu saling pandang. Tidak sedikit pun terlihat kegarangan di wajah orang tua itu. Maaf, aku telah salah menerka kalian, berkata orang tua itu percaya dengan apa yang dikatakan Empu Dangka. Namun tiba-tiba saja terasa angin di sekitar hutan itu bergulung-gulung, beberapa daun kering beterbangan. Sudah kuduga, penampakan 5 buah cahaya di Kademangan Rendang sebuah upaya memancing kehadiran kami, terdengar suara entah dari mana sumbernya bercampur dengan suara tertawa tinggi yang menggetarkan dada. Wahai para manusia leak, saat ini kalianlah buruan kami, kembali terdengar suara dari berbagai arah. Lekas nampakkan wujudmu, kami tidak sabar untuk membasmi manusia leak di bumi ini, berkata orang tua itu dengan suara yang tidak kalah tingginya menggetarkan suasana di sekelilingnya. Aku juga sudah tidak sabar untuk memakan hati manusia leak, berkata seseorang yang entah dari mana datangnya sudah ada di bawah pohon kayu besar. Melihat penampilannya yang memakai pakaian terusan yang kotor dengan wajah yang juga kotor membuat siapapun yang memandangnya akan meninggalkan perasaan seram. Sementara matanya berkilat bercahaya seperti mata yang begitu kejam dan penuh kebengisan. Jangan takut kami akan mengeroyok, mari kita lakukan tradisi perkelahian yang jujur sebagaimana para buyut kita, berkata orang tua itu yang disebut manusia leak mendekati seseorang yang ternyata adalah manusia leak. Memakan jantung manusia leak akan menambah kekuatan, berkata manusia leak sambil mengusap air liurnya yang tidak terasa keluar menetes bersama lidahnya yang sepertinya sengaja dijulur-julurkan, sebuah tingkah laku yang sangat menjijikkan. Membunuh manusia leak adalah 10 kebajikan, berkata manusia leak dengan mata penuh kebencian memandang manusia leak di hadapannya. Ternyata manusia leak telah melakukan apa yang dikatakannya, tiba-tiba saja seperti terbang meluncur dengan kepala di depan menyambar ke arah dada manusia leak. Nyaris dada orang tua itu terkoyak sambaran dan terkaman manusia leak dengan ketajaman giginya bila saja dengan gerakan yang cekatan meloncat terbang ke samping sambil menjulurkan kakinya balas menyerang manusia leak. Sepertinya manusia leak itu sudah membaca apa yang dilakukan musuhnya, masih dalam keadaan terbang belum lagi menjejakkan kakinya di bumi. Seperti ular besut tubuhnya begitu lihat langsung berubah arah meluncur menerkam leher orang tua itu. Kembali orang tua itu melenting ke samping sambil membalas menyerang ke arah tubuh manusia leak dengan begitu cepat dan tidak kalah bahayanya. Demikianlah 2 orang dari 2 aliran ilmu yang saling bermusuhan entah sejak kapan di daratan Bali itu telah saling menyerang dan balas menyerang. Semakin lama semakin cepat dan begitu menegangkan. Sementara itu Empu Dangka menarik tangan Mahesa Amping bergeser agak menjauh. Tidak terasa dada mereka berdua agak berdebar menyaksikan 2 kekuatan ilmu yang berbeda meski berasal dari tempat yang sama yaitu sebuah negeri yang sangat jauh dari tanah Hindu. Sebagaimana Empu Dangka dan Mahesa Amping, keempat pemuda yang mengiringi orang tua itu juga telah bergeser menjauh. Mereka juga dengan wajah yang tegang menyaksikan pertempuran itu. Tiba-tiba saja manusia leak itu telah melenting ke belakang sekitar 10 langkah. Terlihat manusia leak telah dalam keadaan duduk bersila dengan lengan rebah di atas paha dan telapak tangan terbuka ke atas. Ternyata orang tua yang dikatakan sebagai manusia leak juga melakukan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh manusia leak. Mari kita lanjutkan pertempuran ini di alam tak terbatas, berkata manusia leak yang tiba-tiba saja keluar dari ubun-ubunnya sebuah cahaya bulat bersinar berwarna kemerahan. Berbarengan keluarnya cahaya kemerahan dari ubun-ubun manusia leak, dari mulut orang tua itu juga telah keluar sebuah cahaya bulat bersinar kehijauan. Yang terjadi kemudian adalah sebuah pemandangan yang luar biasa, 2 buah cahaya bulat saling berkejar di udara, yang satu bersinar kemerahan sementara yang lainnya bersinar kehijauan. Bahkan kadang 2 cahaya itu saling bertabrakan menimbulkan suara yang berdentam keras seperti suara guntur mengguncang bumi. Sementara 2 cahaya saling bertempur, keempat pemuda yang menjadi pengikut manusia leak telah melakukan hal yang sama sebagaimana orang tua dan manusia leak. Mereka berjejer duduk bersila. Rupanya mereka telah mengosongkan dirinya, terlihat 4 buah cahaya bulat bersinar kehijauan di atas kepala masing-masing. Mereka telah keluar dari rangka jasadnya, berkata Mahesa Amping yang diam-diam telah mengendapkan segala akal budinya,
melihat dengan mata batinnya. Yang dilihatnya saat itu adalah sebagaimana pertempuran sebelumnya ketika mereka beradu ilmu dengan jasad mereka. Ternyata mata wadak hanya mampu melihat cahaya bulat yang saling menyerang, sementara dengan mata batin, Mahesa Amping dapat melihat mereka bertempur sebagaimana jasad kasar bertempur. Diam-diam Empu Dangka mengagumi pemuda di sebelahnya ini yang telah mampu menggunakan mata batinnya, sebuah pertanda orang bersangkutan telah berada dalam tingkat kesempurnaan ilmu yang tinggi. Manusia leak itu dari tataran tingkat utama, berkata Empu Dangka yang sepertinya sangat mengenal tingkat dan tataran kedua orang yang tengah bertempur itu. Aku pernah melihat manusia leak dari tataran tingkat utama bertempur dengan manusia leak yang juga ada di tingkat tataran ilmu yang sama, berkata kembali Empu Dangka sambil terus mengawasi jalannya pertempuran. Aku juga melihat orang itu telah menjadi bulan-bulanan manusia leak, berkata Mahesa Amping yang juga mengkhawatirkan nasib lawan manusia leak. Kita tidak dapat datang membantu, pertempuran mereka adalah perkelahian hidup dan mati yang telah berlangsung ratusan tahun di antara dua perguruan yang telah saling bermusuhan. Berkata Empu Dangka kepada Mahesa Amping yang masih mengkhawatirkan lawan manusia leak yang terlihat sudah semakin tersudut kewalahan menghadapi serangan manusia leak yang semakin gencar dan telah berada di puncak tataran ilmunya. Bagaimana bila ada yang datang membantu, berkata Mahesa Amping kepada Empu Dangka. Aku belum pernah melihat ada orang luar yang datang melerai pertempuran mereka, atau membantu salah satu pihak, berkata Empu Dangka. Aku akan datang membantu, berkata Mahesa Amping yang langsung meloncat mendekati arah pertempuran. Empu Dangka menarik nafas panjang, di sebelahnya jasad wadak Mahesa Amping masih duduk bersila. Biarlah aku yang menyelesaikan pertempuran yang sudah tidak seimbang ini, berkata Mahesa Amping kepada orang tua yang terlihat hampir saja terkalahkan menghadapi serangan-serangan gencar dan berbahaya dari manusia leak. Kamu yang akan menggantikan takdirnya, berkata manusia leak menatap tajam Mahesa Amping. Anak muda, kenapa kamu menggantikan takdirku ini, bertanya orang tua itu kepada Mahesa Amping. Takdir milik Yang Maha Kuasa Sang Hyang Widi, berkata Mahesa Amping penuh ketenangan. Menyingkirlah, aku yang akan menghadapinya, berkata kembali Mahesa Amping kepada orang tua itu. Maka orang tua itu telah menyingkir bergabung dengan kelompoknya 4 orang pemuda. Entah kenapa melihat tatapan mata Mahesa Amping dirinya telah langsung mempercayainya. Ternyata kepercayaan orang tua itu terhadap Mahesa Amping tidak sia-sia. Terlihat Mahesa Amping telah dapat mengimbangi serangan-serangan manusia leak yang sangat berbahaya. Bukan main geramnya manusia leak itu yang baru pertama kali bertemu dengan lawan tanding yang begitu tangguh. Tidak satu pun ditemui celah yang dapat ditembus, sebaliknya beberapa pukulan telah bersarang di beberapa tubuhnya. Manusia leak itu terlihat semakin putus asa, maka diterapkannya ilmu simpanannya yang jarang sekali dipergunakan, sebuah aji yang sangat menyeramkan. Aji sekati nyawa, berkata Empu Dangka yang melihat bagaimana manusia leak telah mengeterapkan aji simpanannya. Timbul kekhawatirannya terhadap Mahesa Amping, dapatkah pemuda itu menghadapi ajian ilmu purba yang selama ini hanya pernah didengar dari orang-orang tua zaman dulu. Siapapun yang menyaksikan apa yang dilihat di hadapannya akan terbungkam sepertinya tidak mempercayai apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang terlihat dan terjadi? Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.